Collab terbesar abad ini ya. Collab terbesar Abad abad ini. ini. Narkoboy X Sampah. Oke, welcome back channel paling sampah di dunia. Bau sampah. Lu bisa apaan lu sih? Oke. Lu narkoba. Gua Soalnya narkoba. gua nggak parah sampai segitu. Oh, lu nggak pernah narkoba? Nggak pernah. Oh, Gua nggak belum nyoba. Belum nyoba. Harus coba sih, enak soalnya. Nggak. Ya. Jadi gua main kesini gua sebenarnya gua udah lama pengen sini. Sebelum lu keluar juga emang gua pengen jenguk lu sebenarnya. Oh, lu pengen jenguk gua. Ya cuma gua waktu itu masih miskin. Masih miskin. Masih miskin. Cuma Sekarang masih juga. masih juga. Masih miskin tapi bedanya gue udah terkenal dari lu sih. Oh, lu lebih terkenal. Lebih dari gua. terkenal dari lu. Kelihatan. Terus Jadi lu tuh kan lu beda lah sama gue kan. Kayak lu di penjara lamaan lu daripada gue. gila Terus apa yang lu alami di penjara? yang gua alami di penjara. Gua nggak sampai dipukulin, ditelanjangin sih, terus disuruh dorongin temen yang masuk tong. Terus sampai viral, diliatin orang lagi telanjang gitu. Ya gua baik-baik aja di sana. Untungnya ya tahanan sih masih respect sama gua. Iya. Untungnya duit lu banyak untungnya. Ya. Gue dikit. Jadi apa yang lu rasakan setelah bebas? Banyak banget tuh. Lu kan nggak kesorot media nih. Nih gimana tuh? Gimana Nggak kesorot media tuh? mungkin mustahil karena banget sih ya. karena gua itu nggak terlalu penting mungkin orang. Kan beda, nggak terkenal lu kan. Kalau kan terkenal banget nih. Bedanya sama gua tuh itu, gua nggak terkenal, orang nggak bakal peduli kan. People don't give a shit sama gua. Mereka lebih peduli sama lu. Oh jadi lu merasa tidak dipedulikan? Iya, Lu gua merasa bukan tidak siapa-siapa, penting. ya? Iya. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, jelas itu udah pasti. Jadi ya orang ini siapa sih, lebih kecean lu. Oh, iya, Kece, jelas. keren, ngentot. Terus kenapa lu ke Jakarta? Gue ke Jakarta sengaja aja gue pengen temu lu. Oh, pengen tau gua. Karena gue mau ngadain collab terbesar abad ini ya. Collab terbesar Abad abad ini. ini. Narkoboy X Sampah. Sampah. Oke, siap. Terus sekarang apa sih yang lu rasain pas lu dibilang sekarang identik dengan sampah? Biasa aja sih gue. Biasa aja. Gua nggak Apa tahu. lu pengen ngerubah personal lu di YouTube, apa lu tetap begitu? Ya gue tetap begitu, cuma gue ada batasannya sekarang. Ada batasan. Kalau dulu kan gue nggak ada batasan. Oh, lu ada batasan. Gue ngelakuin apa yang gue suka. Iya. Yang peduli sama kata orang. Lu mesti dikentot dulu baru lu sadar itu. Baru sadar. Baru sadar. Anjing juga. Emang gitu. Kadang orang tuh bebel gitu. Yang emang udah belagu gitu. Jadi emang harus ditampar dulu baru. Gue juga pernah ngalamin kayak lu. Iya. Gue juga pernah jadi. Gue orangnya belagu, sombong. Tapi menurut lu ini kasus gue nih sebenarnya sepele atau emang besar gitu? Wah, gila besar banget. Parah. Sepele apa? Anjing sepele. Wah, gila nih kasusnya besar banget. Parah anjir. Sepele sebenarnya. Sepele sebenarnya. Sepele. Cuma lu salah momen aja bro. Harusnya momen apa? Momennya harusnya pas lagi nggak corona. Nggak corona. Iya, lu nggak ada etika, lu moral tuh nggak ada. Tapi di sini gue tidak memanusiakan manusia. Iya. Walaupun mungkin mereka itu, maksudnya gue juga nggak setuju dengan perbuatan seperti itu. Yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, karena itu melanggar dogma agama ya. Iya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Iya. Harusnya mereka libur dulu lah sebulan. Tapi tetap aja, lu nggak boleh kayak gitu. Kalau lu nggak ada bedanya sama mereka. Iya juga sih. Lu melakukan perbuatan yang salah, dan itu lo harus terima. Gue kan suka banget nih sama konten lu. Dan lu juga tahu gue suka niruin gaya-gaya lu. Gimana ya reaksi lu waktu tahu bahwa itu fans lu yang ngelakuin kayak gitu ibaratnya. Anjing, sumpah sih, ini jujur ya, ini beban banget buat gue. Jadi beban banget karena gue ngerasa anjir gue nge-influence ini anak untuk melakukan hal seperti itu. Jujur jadi beban sendiri buat gue. Gue sering bilang sama si Wirman, Man kalau misalnya anak ketangkep, kita kayak harus ke Bandung ya. Kayak gue pengen ketemu dia, gue pengen ketemu lu. Terus gue ngomong kayak gitu. Ya, at least ya gue ngasih support lah. Masa ya udahlah, masa gitu lagi belajar lah. Tapi ya yang lu dapetin harus dari sana, harusnya kayak lu belajar lah ya. Lebih Iya. ngerti lah ya. Iya. Lebih ngerti arti hidup, lu harus lebih bisa menghargai waktu tentunya sama keluarga lu. Ya nggak sih? Iya. Karena pada ujung-ujungnya yang bantuin lu
orang tua, nggak bukan siapa-siapa lagi. Iya, bukan siapa orang tua, pasti keluarga guys. Jadi ya mau lu susah parah gitu pasti keluarga Iya, ujung-ujungnya. mau lu sengentot apapun, mungkin mereka marahin, tapi mereka pasti bantu lu. Itu bedanya sama teman. Temen lu bisa ninggalin lu, keluarga belum tentu. Tapi gue pantas nggak dapet hukuman segitu? Kayak yang di berita itu kan gue 12 tahun ya. Gara-gara Menurut gua enggak sih. Iya. Menurut gua enggak sih. Menurut gua lu cuma pelanggaran etika sama moral aja. Sisanya emang lu nggak harus jadi penjara sebenarnya. Cuma emang karena waktu itu kan kasus lu udah terlalu gembor, orang udah terlalu banyak yang terlibat. Jadi kayak menurut gua ya mau nggak mau ya lu masuk dulu, cuma sebentar. Kayak gitu sih. Sekarang ya kalau yang parahnya, ini yang gue takutin dari dulu. Setiap masalah itu sekarang orang nggak suka dikit sama orang, polisi. oh, iya. Orang nggak suka dikit sama orang, polisi. Akhirnya kayak udah nggak ada jalan tengah lain ya sih, orang mainnya sekarang hukum yang menurut gue itu nggak terlalu bagus sih. Ada sisi plus minusnya. I mean kayak minusnya itu kayak bikin lu tuh jadi susah mau ngelakuin apa-apa karena terlalu takut. Gue juga ngalamin hal sama soalnya. Sering banget gue dihujat anjing. Maksud gue sama Iya. hal-hal nggak penting maksudnya. Cuman Terus apa yang buat lu bertahan sampai sini gitu? yang buat Kan banyak banget tuh yang gue lihat tuh, ya banyak yang ngata-ngatain lu dari masa lalu yang sama yang sebelah dikait-kaitin gitu. gue apa ya? Gue punya dua tangan. Gue tinggal tutup mata, gue tau kan tinggal gue tutup telinga. Kayak gitu aja. Gue fokus sama tujuan gue, goals gue apa. Soalnya orang nggak tahu apa perjuangan kita tuh kayak gimana. Di balik konten gue, maksudnya kayak orang pikir ini konten sampah nih atau segala macam shit konten dan lain-lain. Itu gue usaha, banyak keringat, banyak darah yang keluar di sana. Jadi orang nggak bakal tahu apa yang lo rasain. Orang taunya kita di depan kamera ya gila-gilaan aja. Padahal mereka nggak tahu sebroken apa kita. Iya, Di belakang karena layar. kita di kamera itu cuma buat menghibur. Ya. Kalian udah tahu aslinya gitu. Emang lo asli kayak gimana? Baik gitu, good boy. Oh, lo good boy. Good boy. Di kamera pak boy. Oh, nah, cuma emang hobi ngentot aja ya. So jadi kali ini gimana tuh bang? Kan lu, gue kesini nge-DM lu nih. Kenapa lu mau nerima gue di sini? Karena gue masih merasa gue masih ada utang sama lo. Kayak gue waktu mau jenguk tapi gue nggak bisa, dan gue juga nggak tahu cara approach lo gimana. Dan pas gue tahu lo sopers anjing, ini beban banget buat gue. Sumpah tuh beban banget buat gue. Gue kayak ngerasa anjir nih anak kenapa, dan pas lo kabur tuh, gue tuh sampai mikir, aduh, ini orang udah kayak buru-buru nyerahin diri aja daripada masalah makin rumit kan. Iya. So udah sampai berita segala macam, dan menurut gue kasus lo itu overrated. Yang sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Ya Cuman nggak perlu. Nggak perlu Iya sebenarnya. sebenarnya emang nggak perlu. Emang nggak perlu. Ini in my opinion ya. Maksud gue kalau misalnya kalian yang nonton kayak nggak setuju sama gue ya nggak apa-apa. Setiap orang punya opini masing-masing kan nggak sih. Point of view masing-masing. Tapi menurut gue hal kayak lo ya nggak usah lah. Nggak usah sampai dilebih-lebihkan kayak gitu. Ya, emang lo waktu itu lo bangsat ya udah jadi ulang-ulang kayak gitu aja. Semakin tinggi angka lo semakin lo dilihat sama orang. Jadi ya harus mulai bijak dalam lo ngelakuin banyak hal yang makin lo pikir 3 kali 4 kali lah. Iya sih. Waktu itu lu keluar nih. Terus lu mulai dari baru itu kayak gimana gitu. Kan sementara orang bertanya-tanya. Lu ada calling kemana? Dan lu nggak terima collab dari siapa-siapa gitu. Gue emang gak terima collab dari yang bukan teman gue ya. Yang bukan teman. Yang bukan teman gue, maksudnya yang emang kenal gue dari dulu, tiba-tiba kayak pas gue keluar nge-approach gue ya, bukannya gue nggak mau, tapi nanti lah. Gue lagi Belum waktunya gitu ya? Gue lagi pengen nge-healing diri gue sendiri. Gue lagi pengen mulai semuanya dari nol. Dan pas gue mulai dari nol itu nggak gampang, bener-bener nggak gampang, karena gue merasa pas gue bikin konten itu gue bukan diri gue. Gue bukan diri gue yang dulu. Gue nggak bisa ngelakuin hal yang sama kayak dulu. Gue udah, kalau misalnya lu lihat video gue udah jarang ngomong kasar sebenarnya. Paling ya anjing bangsat ya biasa lah. Iya biasa. Ya. Cuman ya emang lu mau sampai kapan kayak gitu?
Jadi gue mau nemuin cara gimana cara gue tetap menghibur followers gue tetap menghibur teman-teman gue yang nonton gue dengan tidak terlalu toksik. Gue nggak bilang salah gue nggak toksik ya, tidak terlalu toksik. Dulu sih gue ngomongnya ngentot aja, paling kasar memek sih, memang Iya. kasar banget. Terus kenapa lo sampai makin narkoboy? Itu kesalahan banget tuh. Kenapa lo bisa sampai Enak. Gak tau, gue nggak tahu enaknya kayak gimana, gue belum nyoba sih. Gimana ya? Apa yang Hiburan. bikin lo gitu? Buat lo kayak gitu apa lo stres gitu? Stres, gue stres. Gue pertama kali coba narkoba itu 2018. Pemain baru gue. 2018. Tapi pertama kali gue pakai Inek itu 2013. Gue dibaptis sama mantan gue waktu itu. Cuma gue nggak Awal ngerti. coba nyoba aja, Iya, ya, nyoba. Tapi gue nggak ngerti itu waktu itu. Gue nggak ngerti karena gue pakai di kosan. Habis itu gue bingung. Ini gue ngapain? Nggak ada lagu, nggak bisa goyang-goyang kan. Ya udah kayak gitu aja. Terus gue emang nggak suka kayak gitu gituan. Sampai akhirnya gue di 2018 gue cukup stres sama itu rewind sama masalah-masalah gue tuh 2018 tuh berwarna banget buat gue. Gue naik banget, tapi di sana mental gue turun banget. Karena gue merasa punya duit sama punya fame ternyata nggak bikin lo bahagia. Kebahagiaan sejati lo adalah ketika lo bisa ngelakuin apa yang lo mau dan lo senang sama pekerjaan lo. Apa yang lo lakuin, lo senang sama apa yang lo lakuin. Gue belum kayak gitu karena bawaan gue tuh udah terpaksa terus. Kayak gue bangun pagi, gue nggak tahu gue harus ngapain, bikin konten yang gitu-gitu doang, gitu-gitu aja. Terus temen lo kemana lo? Yang gue lihat waktu itu temen lo gak ada sama sekali Kenapa? yang ngasih tahu lo gitu. Kayak gak ada yang nyupport lo gitu. Yang gue tahu, yang gue lihat. Tapi gak tahu kalau sebenarnya itu Yang mereka support. ada apa enggak gitu. Sebagian besar masih ada sebagian besar juga yang nggak mau ikut campur, nggak mau ikut ikutan kayak gitu. Dan gue normal aja menurut gue, dan gue terima aja. Maksud gue kayak anjir temen gue masuk narkoba, gue mending jauh-jauh deh daripada ntar nama gue buruk atau segala macam. Ada itu namanya ada, cuman ya gue menghargai usaha mereka aja kayak gitu sih. Dibilang yang support banyak yang support. Ya, begitu. Lalu gimana? Di dalam banyak yang support? Dikit. Banyak, cuma gue nggak tahu. Karena ya gitu, gue keterbatasan komunikasi sih dalam. Gue nggak tahu. Cuma yang gue tahu itu keluarga sih. Keluarga udah pasti. Keluarga udah pasti. Cuma dari teman-teman gue yang ya itu ya udah. Kalau pertama yang lo lakuin pas lo pada penjara? Yang ya gue deketin diri sama keluarga aja. Lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Lebih banyak menghabiskan waktu dengan Dengan keluarga aja sih. Yang paling sedih pas lo masuk penjara jam? Yang paling sedih. Paling sedih. Ya orang tua gue. Yang bokap? Iya. Itu sedih banget. Mereka nggak nyangka karena ya kasus gue bukan kasus pembunuhan gitu. Jadi kaget lah gitu ya. Kayak gitu sih. Orang main ludo king aja taruhan 1.000 masuk penjara. Masuk penjara. Udah terlalu kacau. Memang sementara yang korupsi juga nggak ada yang masuk penjara kayak gitu. Bobroknya instansi menurut gua. Maaf Pak Polisi. Jadi menurut lu gimana nih bang? Kan pergaulan itu pengaruh nggak buat kita itu? Kayak pengaruh apa? Pergaulan lo buruk atau gimana jadi? Ngaruh, circle itu bakal ngaruh. Kalau misalnya lu nggak punya apa namanya prinsip. Contohnya Wirman. Contoh simpelnya aja ya. Wirman mau gue paksa minum kayak gimana pun dia nggak bakal mau karena dia punya prinsip. Sementara gue orangnya yang anjing tacu lah, anjing let's go lah. Gue bilang nggak dipaksa dikit ah yaudah lu paksa gue yaudah. Kayak gitu. Sementara lingkungan itu berpengaruh besar buat sikap lu dan apa yang lo lakuin. Menurut lu lingkungan lo sehat kan? Waktu itu enggak sih. kenapa nggak sehat? Iya, karena lingkungan gue ya kayak yang
minum hura-hura kayak gitu, nggak jelas itu. Nggak jelas. Nggak jelas. Nggak punya goals, kayak maksudnya nggak punya bikin lo punya motivasi lo maju. Iya, nggak ada. Nggak ada. Kayak misalnya kalau gua sekarang kan bikin tim yang dimana kita pikirin nih, wah ntar kita harus ngapain, bikin sesuatu, itu nggak ada. Nggak ada. Emang dari diri dulu yang nggak ada, apa semuanya nggak ada? Gua ada, cuma yang support gua nggak ada waktu itu. Waktu itu, jadi lo ngikut-ngikut aja. Ikut aja. Apa yang mereka mau ya, gue ikutin aja. Kayak yang prank kemarin itu sebenarnya bukan otak gua itu. Tapi lo rada nyesel nggak sih buang-buang waktu lo kayak gitu? Nyesel enggak sih, cuma ya emang harusnya kayak gitu. Gue nge-DM dulu ya dibalas sih. Gue nih balas ya. Iya, balasnya apa anjing gitu doang. Gue sempet DM lu, gue pengen ketemu, tapi gue nggak mau karena gue nanti dianggap lebay. Gue gitu. Itu gue DM lu beberapa minggu nggak lu balas, terus gue tarik lagi, gue batalin. Oh, Iya, gue emang sombong. iya kayak gitu. Tapi gue emang menutup diri untuk orang-orang biasanya. Karena gue cuma gaul sama circle gue yang itu aja. Gue gak mau gedein circle gue. Karena gue ngerasa semakin lo gede, semakin umur lo bertambah, teman lo semakin sedikit. Iya sih. Lo gak butuh teman banyak-banyak. Lo cuma butuh teman yang emang ngerti sama lo banget. Teman yang bisa bawa lo ke hal yang positif. Ya negatif-negatif dikit gak apa-apa lah, kayak anggaplah ya kita minum-minum ya hiburan lah. Ya gak sih, kalau kayak gitu mah gak apa-apa. Cuman ada dimana kayak bikin lo tuh semakin upgrade, bukan downgrade. Apa ya? Terus gue kenal lu itu semenjak lu ngedirect YouTube Rewind. Nah, itu apa sih yang bikin lu mau ngedirect gitu? Bosen aja. Bosen aja. Bosen aja karena gue diremehin orang terus. Gue dibilang kayak YouTuber yang nggak pantas lah ya. Nggak ada kualitas. Yang dibilang nggak pantas waktu itu cuma satu orang doang sih yang bilang nggak pantas. Oh iya. Cuman kayak gue dipandang sebelah mata lah karena konten-konten gue, lo tau konten gue emang kayak gitu. Emang gue bikin personality gue di channel gue ya seperti itu. Gue pengen gila-gilaan, gue pengen bikin sesuatu yang orang lain belum buat. Gue pengen bikin orang tuh terhibur sama apa yang gue buat. Tapi ya, orang terhibur. sebagai orang terhibur. Terhibur. Sebagai orang terhibur. Dan gue tuh cuma pengen buktiin sama diri gue sendiri, gue bisa nggak ya bikin project skala besar, gue bisa ya enggak ya nge-handle ratusan orang. Dan di situ gue juga masih lihat ke orang-orang kayak ya seperti gue pernah bilang sama lo, kalau lo sampah sekarang lo belum tentu bakal jadi sampah selamanya. Lo bisa lebih upgrade, nantinya itu tergantung dari diri lo mau maju apa enggak. Dan buat temen-temen lu bang, kan ada temen-temen lu yang ninggalin lu, gitu. Ini apa nih pesan buat yang kayak gitu? Yang tadinya bareng-bareng satu rumah, sekarang udah enggak, udah pergi. Lu nggak bisa memaksakan orang sih. I mean kayak orang datang, orang pergi. Jadi ketika lu sama seorang, ya kalau misalnya lu emang tulus buat bantu dia, lu tulus berteman sama dia, one day dia pergi, lu nggak bakal sakit hati karena lu tulus, pertemanan lu tulus. Kalau lu masih sakit hati ya berarti lu belum tulus. Sakit hati wajar, tapi nggak usah lama-lama. Karena gini aja simpelnya, kita nggak ngeliat apa yang dia lihat. Gue nggak ngeliat apa yang lu lihat. Kayak lu juga nggak ngeliat apa yang gue lihat. Mungkin dalam satu masalah gue ngeliatnya kayak gini, tapi lu ngeliatnya kayak gini, beda-beda kan? Beda-beda. Semua orang punya point of view-nya beda-beda. Jadi itu aja sih yang gue pegang sampai sekarang. Ya, kalau misalnya dia beda pendapat sama gue, dia pergi ya mungkin gue nggak tahu yang dia lihat, udah gitu aja, simpel itu. Gue udah lewat lah tahap-tahap kayak gitu, tahap dimana gue sakit hati, gue broken gara-gara gue ditinggal. Gue udah lewatin tahap-tahap itu karena emang perjalanan hidup gue nggak mulus deh, selalu ada lika-likunya. Gue dari dulu kabur dari rumah,
terus gue start semua dari nol, jatuh bangun, jadi proses hidup sih. Kayak lu sekarang ini proses hidup juga, lu jadi tahu gitu yang mana yang teman lu, yang mana yang bukan, yang mana yang bisa bantu lu, yang mana yang bukan, yang mana lu lakuin nanti, mana yang enggak. Semakin dewasa lu. Iya sih. Pas lu keluar pertama kali keluar penjara itu kan, lu bingung nih mau ngapain. Lu bingung kan? Enggak bingung sih. Ya bingung. Terus apa tujuan lu waktu pertama lu keluar itu, yang lu pikirin apa? Yang gue pikirin adalah gue nyusun strategi buat gimana channel gue naik lagi. Tapi sumpah ya, gue bener-bener beruntung banget karena gue udah nge-upload 8 bulan gitu. 8 bulan total. Tapi ternyata pas gue upload, gue langsung trending 1. Yang notabene kalau misalnya YouTube itu algoritmanya lu udah lama nggak bikin konten, mati dong channel lu. Iya. Gue kebantu sama kasus gue narkoba. Jadi terus juga gue merasa orang-orang tuh banyak yang kangen sama gue, masih pada care lah sama gue. Di sana gue kayak ya bersyukur lah, masih banyak orang yang ternyata nggak lupa sama gue. Jadi ya dari sana tinggal gue snowball lagi aja. Oh, gue harus bikin konten ini. Sempat gue juga di sana stres juga karena gue merasa gue kaku banget di depan kamera. Gue jadi kaku banget deh. Nggak biasa ya. Udah nggak biasa. Lu bayangin aja udah berbulan-bulan dari depan kamera kan. Di penjara lagi dia. Di penjara itu nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi ya gitu aja. Lu bisa ngerokok sama ngopi aja sih. Rokok, Ngopi, tidur. ngomongin masa tahanan, Iya. ngomongin hukuman, Ngomongin yang ada di dalam aja. Iya, Yang ngomongin sekitar dalam itu aja. aja. Jadi Terus nggak bisa curhat, komunikasi. ya kayak gitu-gitu aja. Tapi lo di penjara gimana, aman? Penjara ya aman. 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 Tapi lu nyesel gak sih bang masuk penjara tuh? Nyesel nih kayak anjir gua masuk penjara. Gua nggak pernah nyesel. Bukannya gua sok menafik ya. Kalau misalnya gua nggak ditangkap waktu itu, sekarang gua udah lebih parah ya gua yakin 100%. Kalau misalnya gua nggak ditangkap, bisa aja sekarang gua udah OD. Udah jadi bandar apalagi. Bandar tinggal. Oh enggak. Gue udah mungkin OD, gue udah mungkin tiap hari gue pakai narkoba, terus gue udah hancur lah. Pas gue ditangkap jadi sadar, emang ya orang-orang kayak kita tipenya nggak pernah dengerin orang, Iya. nggak bisa dengerin orang. Mesti Iya. jatuh dulu, mesti disengkat dulu, mesti ditonjok dulu baru, oh pra, sadar. Tapi lu sadarnya karena lu di penjara atau karena apa nih? Kebanyakan orang di penjara itu sadarnya cuma di penjara doang. Kayak mereka udah keluar, mereka ngulangin lagi. Lu sadarnya karena apa? Sadarnya karena utang. Karena utang. Utang gue banyak sekarang. Gue di penjara, gue nggak bisa nyari duit, sementara banyak operasional harus gue bayar. Akhirnya gue utang sana sini buat bayar ini itu ya lo tau lah. Iya. Lo tau lah. Akhirnya ya udah sekarang gue harus bekerja keras, harus biar lunasin utang gue. Terus sekarang gue juga udah punya goals. Apa tuh? Gue pengen nikah. Pengen nikah sama Jessica. Jessica. Ya. Gue kalau mungkin orang punya goals kayak kenapa dia punya tujuan hidup, mungkin buat dirinya, mungkin buat orang tuanya, atau mungkin ya buat apapun gitu. Tadinya tuh gue nggak punya sama sekali. Gue nggak punya tujuan hidup. Gue merasa gue nggak punya tempat yang bisa dibilang rumah. Gue nggak punya tempat di mana gue bisa pulang. Kadang gue suka sedih gitu. Kalau dulu ya, orang-orang pas lagi lebaran, pas lagi natalan, kayak mereka pulang ke rumah orang tua masing-masing. Gue di apartemen gue sendirian. Sendiri. Berharga banget nggak Jessica itu buat lu? Dia itu punya peran penting banget dalam hidup gue. Dia tuh tetap stay sama gue di titik terendah dalam hidup gue. Lu pernah mikirin nggak kalau Jessica bakal ninggalin lu pas lu di dalam? Atau mungkin Gue yang suruh dia ninggalin gue. Gue tuh nangis di penjara cuma di depan Jessica doang. Gue gak pernah nangis di depan polisi, di depan ini mohon-mohon gue gak pernah. Gue selalu senyum. Kalau misalnya lihat foto gue waktu gue di penjara lagi di BAP, foto gue pas masuk penjara itu ada datanya kan. Gue selalu senyum.
sampai viral tuh di TikTok anjing. Karena ya gue emang mau nunjukin kalau gue tuh nggak apa-apa. Gue punya masalah nggak pernah gue tunjukin ke orang-orang. Gue cuma tunjukin lo sama Jessica. Dan Jessica bilang gini sama gue. Dia nggak nangis pas gue masuk penjara. Dia nggak nangis. Dia malah nangin gue, dia bilang gini, kamu gak usah sedih. Aku nggak bakal tinggalin kamu. Kamu tenang aja. Aku bakal tunggu kamu sampai kamu keluar. Sama kayak cewek gue berarti. Berarti lu itu dari Jessica. Gimana? Lu pasti kepikiran ya orang tuanya juga kan? Ya Wah. mungkin lah. Anjir nih anak gua sama pemakai anjir. Orang tua kaget. Orang tuanya kaget. Tapi yang gue nggak sangka mereka bisa akhirnya terima dan akhirnya mereka bisa support. Mereka cuma bilang kamu harus berubah. Udah kapok belum? Gue bilang gue udah kapok, udah nggak mau lagi. Akhirnya ya udah masih disetujui-setujuin aja. Makanya hidup gue tuh masih oke aja. Gue beruntung, lu juga beruntung. Tapi ingat, belajar dari kesalahan. Itu aja sih. Oke, jadi buat gua ke depan nih saran lu gua harus ngapain nih? Masukan buat gua apa nih? Buat ke depannya gua. Ya. Gua sekarang ini jujur aja gua kalau depan kamera itu gua nggak bisa serius. Bawaannya pengen ya gitu lah. Gak bisa gua. Ya lu sekarang tentuin aja, lu mau personality lu kayak gimana. Karena lu pasti udah tahu resikonya sama apa yang lu perbuat. Bener gak sih? Benar sih. Anggaplah lu sekarang lu pilih personality lu toxic. Lu pilih personality lu tuh mau yang gokil-gokilan. Tapi lu tahu konsekuensinya apa? Gak banyak orang yang paham. Kadang orang pasti bakal ngejudge lu. Kalau lu salah dikit pasti kayak gini. Beda sama YouTuber yang cuma masak-masak, Yeah. yang cuma ini. Lu ngatain orang. Ya mereka nggak ada resikonya. Ada resikonya sih ngatain orang. Iya. Dibenci. Ya peduli setan. Oke, jadi terakhir nih gua mau tanya buat lu, apa pesan lu untuk YouTuber Indonesia semuanya? Dan apa YouTuber Indonesia tuh gimana sekarang? Dan apa yang harus lu sampaikan? Saran gue buat YouTuber Indonesia ya. Iya. Saya jujur ya, gue nggak terlalu suka nonton YouTube. Jujur aja, kadang aja gue nggak nonton video gue juga. Tapi ya pesannya ya, tetaplah hidup kalau tidak berguna. So guys, jadi segitu aja kita ini Ngobrol aja, ngobrol santuy ya. Ya, yang terlalu ya gitulah. Jadi situ aja masukan dari Shopking kita. Jadi di sini gua sebagai shopper atau apa nih? Teman. Oh, teman. Oke. Oke, so jadi segini aja guys. See you next video. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Yes. Gua